Aku ingin tahu apakah ada kota di dekat sini. Bagi Wu Chen, hal terpenting yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyembuhkan Sun Yan dan Sugu Holy Fire. Untuk menyembuhkan mereka, dia perlu menggunakan banyak bahan obat langka. Dengan bahan obat dan ramuan dan yang dia bawa sekarang, itu masih jauh dari cukup. Jadi dia perlu pergi ke tempat lain untuk mendapatkan beberapa bahan obat berharga dan menyembuhkan kedua wanita itu sejak saat itu. Pelepasan psikis. Tarik napas dalam-dalam, pikiran Wu Chen bergerak, dan kekuatan jiwa dilepaskan untuk mendeteksi area sekitar dan kekuatan jiwa, yang tidak dibatasi oleh era. Tidak peduli era mana, itu umumnya digunakan, karena kekuatan ini seringkali bergantung pada praktisi itu sendiri, dan tidak memiliki hubungan langsung dengan energi dunia luar. Seseorang, Wu Chen adalah seorang alkemis. Kekuatan jiwanya secara alami sangat kuat. Segera, dia merasakan bahwa ada banyak orang berkumpul di dekatnya, dan napas mereka sangat kuat. Bahkan yang terlemah pun memiliki kultivasi semi-ilahi. Adapun yang kuat, ada banyak. Aneh sekali begitu banyak orang berkumpul. Apakah ada sesuatu? Wu Chen tidak menyangka bahwa ketika begitu banyak orang kuat berkumpul, itu karena kebosanan. Pasti ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang. Pergi dan lihatlah. Karena penasaran, Wu Chen juga berada di masa lalu. Segera, dia berada di hutan pegunungan. Hutan pegunungan ini sangat besar dan dalam. Ada beberapa makhluk kuat di dalamnya. Makhluk-makhluk itu penuh dengan napas haus darah, teror yang tak tertandingi, seperti iblis. Ada banyak napas kuat di dalamnya, dan napas ini adalah napas kuat yang dia rasakan sebelumnya, jadi dapat dinilai bahwa orang-orang sebelumnya berada di hutan pegunungan ini. Tanpa ragu, Wu Chen berjalan ke dalam hutan. Raungan. Wu Chen tidak mengambil beberapa langkah, tetapi tiba-tiba dia melihat bahwa dia digigit dengan mulut besar dan berdarah, yang memenuhi seluruh hutan. Jangan melihatnya. Wu Chen memegang tinjunya dan langsung meledakkannya. Meskipun dia terluka parah dan memiliki kekuatan terbatas, dia tidak dapat menghadapi kucing atau anjing sesuka hati. Bang, kekuatan tinju itu langsung mengenai orang itu menjerit, langsung terguncang hingga terlempar oleh tinju itu, banyak pohon patah sepanjang jalan, hanya jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, menjadi genangan daging busuk. Setelah menghancurkan para penyerbu itu, Wu Chen terus masuk jauh ke dalam hutan. Dia juga bertemu dengan banyak makhluk lain, termasuk makhluk tingkat 8. Namun baginya, makhluk-makhluk ini bukanlah masalah besar. Mereka dapat dipecahkan dengan mudah. Karena itu, ini adalah perjalanan yang mendebarkan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke arahnya, dengan energi yang kuat dan kekuatan yang ganas. Seperti banjir, ia melonjak keluar dengan gila-gilaan, ganas dan tak terhentikan. Wajah Wu Chen berubah, karena kekuatan ini terlalu kuat. Bahkan dia mengalami palpitasi, jadi jangan ceroboh. 9 hari Raja Peri terkejut. Menghadapi kekuatan ini, Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan langsung menggunakan keterampilan unik 9 hari di kota Xianwang. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang sangat besar, berdiri di antara langit dan bumi. Boom! Begitu Raja Peri Wu Chen menggumpal dan terbentuk, kekuatan besar ini menghantam keras Raja Peri. Energi yang sangat besar membuat Raja Peri gemetar dan terus-menerus bergetar. Begitu alisnya terangkat, Wu Chen merasa bahwa kekuatan ini sangat kuat, setidaknya itu juga berasal dari orang yang kuat di tahap akhir alam dewa sejati, yang tidak dapat diremehkan. Namun, dia bahkan lebih bingung tentang mengapa pihak lain menyerangnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk datang ke dunia. Dia tidak mengenal orang lain dan tidak dapat memiliki kebencian dengan mereka. Kalau begitu, mengapa pihak lain menyerangnya? Apakah itu cedera yang tidak disengaja? Wu Chen bergumam bahwa situasi seperti itu bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, dia benar-benar baru di tempat ini. Dia bahkan tidak tahu dunia seperti apa ini. Bagaimana mungkin seseorang berseteru dengannya? Kemudian, dia melihat seorang pria berlari ke arahnya, dan di belakangnya, beberapa orang mengejarnya. Sepertinya jika itu seperti yang dia pikirkan, itu adalah semacam cedera yang tidak disengaja. Wu Chen tidak berencana untuk memperhatikan orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak dikenalnya.
Tentu saja, dia tidak perlu mengalirkan air berlumpur ini. Terlebih lagi, dia sangat menderita, kekuatannya berkurang tajam, kemampuannya untuk bermain terbatas, dan jika tidak ada konflik, dia harus berusaha untuk tidak terburu-buru. Itu hanya yang disebut, lebih banyak lebih baik daripada kurang. Selama orang-orang ini tidak menghalanginya, bahkan jika mereka melakukannya bukan urusannya jika mereka mati. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar seperti guntur. Ini, Immortal Wang Zhen 9 hari, aku tidak salah. Untuk sesaat, mata orang-orang ini semua menatap Wu Chen dan Raja Abadi di luarnya, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Melihat ekspresi orang-orang ini, Wu Chen jelas terkejut untuk sementara waktu, karena gerakan Immortal Wang Zhen Jiutian adalah rahasia yang tidak dapat disebarkan. Hanya mereka yang telah mempraktikkan formula tubuh emas abadi yang dapat menggunakan gerakan ini. Ini adalah gerakan dingin, dan seharusnya tidak diketahui oleh banyak orang. Namun, orang-orang di depan kita ini mengenali mereka secara langsung. Sungguh luar biasa. Namun, dia bingung dengan tindakan orang-orang ini, yang bergegas ke arahnya. Ayo, tangkap dia. Jangan biarkan dia lari. Siapapun yang tidak mempraktikkan jurus tubuh emas adalah monster. Semua orang harus membunuhnya. Bunuh dia secepatnya. Sesaat, semua orang ini mengelilingi Wu Chen, sehingga mereka lupa apa yang harus mereka lakukan sebelumnya. Iblis, semua orang harus membunuh mereka. Mendengar kata-kata ini, Wu Chen langsung merasa bingung. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini, dan tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Bagaimana mungkin orang-orang ini memanggilnya pencuri iblis dan berteriak padanya untuk membunuhnya? Pada saat ini, orang asli yang ditangkap oleh orang-orang itu bereaksi dan menatap Wu Chen. Matanya menunjukkan cahaya jahat dan berbeda, yang memiliki arti yang berbeda. Nak, terima kasih telah membawa orang-orang bodoh ini pergi. Aku tidak peduli. Saat kamu mati nanti, aku akan mengambil mayatnya untukmu. Setelah itu, pria itu berbalik dan pergi, bergegas ke hutan, menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang harus kulakukan? Orang itu, Chu Yun Kuang, sudah kabur. Haruskah kita segera mengejarnya? Chu Yun Kuang tidak bisa lari jauh. Biarkan dia melompat lagi. Tugas pertama kita sekarang adalah menyingkirkan iblis itu. Ya, dibandingkan dengan iblis ini, Chu Yun Kuang sama sekali tidak ada artinya. Iblis ini adalah bencana terbesar saat ini. Jika kau menyimpannya, itu pasti akan membahayakan seluruh benua Tianyuan. Semua orang, seperti yang kau katakan dan mendengarkan percakapan mereka, Wu Chen merasa semakin bingung. Dia berani bersumpah bahwa dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Namun, orang-orang ini berbicara dan memanggilnya iblis. Itu menjijikkan. Bunuh. Orang-orang ini bersama-sama, Yuan Li yang melonjak, keluar, bergegas langsung ke Wu Chen, mulai menyerangnya. Wajah Wu Chen dingin. Orang-orang ini, tanpa bertanya apa-apa, mulai memperlakukannya seperti buah kesemek yang lembut. Mereka diganggu oleh orang lain. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen segera mendesak kekuatannya, kekuatan roh yang melonjak, meletus dari tubuhnya, berubah menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, memenuhi seluruh tubuhnya, memperkuat kekuatan Raja Abadi, mendorong kekuatan pertahanan hingga maksimum. Kekuatan orang-orang ini hanyalah alam dewa yang sebenarnya, tetapi dia adalah alam dewa. Meskipun dia terluka dan tidak dapat memainkan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat ditangani oleh kucing atau anjing manapun. Bang! Semua serangan orang-orang ini jatuh pada Raja Abadi. Namun, pertahanan Raja Abadi sangat kuat. Serangan orang-orang ini tidak dapat berperan sama sekali. Mereka semua diblokir di luar dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif pada Wu Chen. Pada saat ini, Wu Chen juga mendesak aksi yang kuat, hanya untuk melihat api yang tak berujung, keluar dari tubuhnya, langsung menyebar ke separuh langit, perasaan umum yang menyala-nyala, menyebar dengan cepat, itu mengejutkan. Bagi Wu Chen, dia memahami jalan api. Bahkan tanpa konfigurasi api teratas dari api suci Sugu, dia dapat mengerahkan kekuatan api. Tidak ada masalah sama sekali. Api yang ganas, api yang membakar dengan cepat, langit di atas kepalanya semuanya terbakar menjadi lautan api, di mana api itu bergulung, lautan api itu bergegas naik, menggulung dunia. Api itu berkobar. Wu Chen meraung keras, mendesak api Avenue,
api yang mengerikan itu menyembur keluar, bergegas turun dengan cepat, teror yang tak tertandingi, seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Itu langkah yang bagus, kilat. Ketika mereka melihat gerakan Wu Chen, mereka semua terkejut. Mereka dengan cepat menghindar dan mencoba menghindari serangan Wu Chen. Namun, gerakan Wu Chen tidak hanya kuat, tetapi juga menakutkan. Itu hampir mengubah ruang di seluruh area menjadi tempat serangan. Itu luar biasa dan tidak dapat dihindari. Ah, api yang mengerikan itu membakar abis, beberapa orang tidak dapat melawan, langsung oleh api yang berkobar-kobar itu. Api yang mengerikan itu membakar abis, untuk menghancurkan mereka semua, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyala. Dalam sekejap, semua orang ini terbanting ke tanah. Tubuh mereka terkena dampak kekuatan api yang besar. Api yang mengerikan itu menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada mereka dan membuat mereka sangat menderita. Pergi. Setelah menderita kerugian di tangan Wu Chen, orang-orang ini tidak tinggal lebih lama lagi dan langsung pergi. Kekuatan Wu Chen, mereka telah melihatnya, dan mereka sangat mengerikan. Mereka jelas tidak kuat di alam pertama dari alam dewa yang sebenarnya. Prestasi mereka jauh lebih tinggi dari mereka, dan mereka bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan sama sekali. Melihat orang-orang ini pergi, Wu Chen juga tidak mempedulikan mereka. Dia juga sangat menderita dan kekuatannya sangat terbatas. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan yang terlalu kuat. Kalau tidak, dia tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu. Mundur, Wu Chen telah menyingkirkan status Raja Abadi. Sekarang, formula tubuh emas abadi telah menyebabkannya beberapa masalah. Jika dia tidak dapat menggunakannya, dia harus mencoba untuk tidak menggunakannya. Pertama, dia harus mencari tahu apa yang terjadi. Begitu status Raja Abadi disingkirkan, Wu Chen segera merasakan ada semacam gas darah yang ganas melonjak di tubuhnya, dan gegar otak yang hebat itu hampir tidak dapat ditekan, yang akan menghancurkan tubuhnya. Wu Chen mengerti bahwa ini adalah konsekuensi serius dari penggunaan kekuatannya yang kuat tadi. Namun, dia adalah dewa dan ahli dalam keterampilan medis. Masalah ini sulit baginya. Mengambil beberapa pil, Wu Chen menelannya. Pil akan meleleh di pintu masuk. Kekuatan pil yang menggelinding akan mengalir ke seluruh tubuhnya, yang akan dengan cepat menekan gas darah yang melonjak di tubuhnya. Itu tidak akan terus bergejolak. Wu Chen tidak peduli jika dia menekan darah di tubuhnya. Dia melihat sekeliling. Dia tahu bahwa pertarungan tadi menarik orang lain. Dalam hal sikap orang-orang itu terhadapnya, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan memperlakukannya seperti sebelumnya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah lagi, jadi dia harus pergi secepatnya. Tentu saja, jika seseorang benar-benar ingin menggunakan ini sebagai artikel dan melawannya seperti sebelumnya, maka dia tidak akan sopan. Benar saja, begitu kaki depan Wu Chen pergi, seseorang datang ke kaki belakangnya. Mereka memperhatikan arah kepergian Wu Chen. Ada orang lain yang tidak bisa berlatih formula tubuh emas. Apakah dia hanya mengalami masa-masa sulit dengan kita? Tanda tanya, itu tentu bukan hanya untuk benua Tianyuan kita. Sejauh yang aku tahu, ada iblis di beberapa dunia lain yang berlatih formula tubuh emas abadi. Ya, mereka tidak hanya menyerang benua Tianyuan kita, tetapi juga banyak tempat lain, seperti benua Longgi dan benua Dengtang. Sebaliknya, benua Tianyuan kita cukup bagus, seperti benua Longgi. Iblis yang tidak dapat membunuh formula tubuh emas telah menyapu sebagian besar dunia dan membunuh banyak orang, dan benua Dengtang bahkan lebih menyedihkan. Semua tempat lain di seluruh benua semua makhluk hidup dikorbankan dan diubah menjadi energi, yang disediakan untuk iblis untuk berlatih. Petik 2. Mengerikan. Apakah mereka masih manusia? Manusia, di mana manusia, jelas binatang buas yang kejam, iblis. Sekarang saya hanya berharap yang benar-benar kuat dapat datang ke Gunung Senbing dan membunuh iblis. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan dan sangat mengerikan. Ya. Untuk orang-orang seperti itu, Wu Chen tidak peduli dengan mereka. Dia melakukannya dengan baik. Selama dia merasa benar, dia akan melakukannya. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Secara bertahap, Wu Chen masuk jauh ke dalam hutan. Di kedalaman hutan, dia menemukan banyak napas yang kuat. Dibandingkan dengan orang-orang yang pernah ditemuinya sebelumnya, mereka hanya kuat tetapi tidak lemah.
Bahkan orang kuat dari lingkungan ilahi merasakan sedikit napas, yang membuatnya harus memperhatikan. Bagaimanapun, orang kuat dari lingkungan ilahi jauh lebih kuat daripada orang kuat dari lingkungan ilahi yang sebenarnya. Amitabha, dermawan, sepertinya ruang percetakanmu hitam. Pasti ada bencana berdarah. Biar aku tunjukkan kepadamu untuk melindungimu dari kemalangan. Wu Chen sedang berjalan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sebelah kiri. Mendengar suara ini, Wu Chen menoleh dan melihat ke atas. Dia melihat seorang pria botak berdiri satu kaki darinya, menatapnya. Botak, apakah kamu berbicara tentang aku? Wu Chen menunjuk dirinya sendiri dan bertanya kepada kepala botak itu. Ya, itu adalah dermawan. Kata kepala botak itu. Kamu punya masalah otak, dan kamu berdarah. Wu Chen langsung marah ketika dia mendengar bahwa kepalanya yang botak itu tentangnya. Tidak peduli siapa dia tidak akan senang ketika dia diberitahu bahwa Yintang itu hitam dan ada bencana berdarah. Setelah itu, Wu Chen berbalik dan pergi. Orang gila ini tidak perlu memperhatikan. Namun yang mengejutkannya adalah si kepala botak itu datang kepadanya sambil tersenyum dan berkata, "Pemberi sedekah, mengapa Anda tidak bergegas? Kalau tidak, mari kita cari tempat untuk duduk dan membicarakan cita-cita hidup." Ya. Wu Chen tetap mengabaikannya. Menurutnya, orang ini adalah seorang penipu. Dia telah melihat banyak orang seperti itu. Bagi orang lain, itu tidak masalah, tetapi siapa dia? Dia adalah seorang dansen. Apakah dia begitu mudah ditipu? Melihat Wu Chen mengabaikannya, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Dermawan, apakah Anda tidak ingin tahu mengapa orang-orang itu menyerang dermawan?" Langkah Wu Chen terhenti. Apa yang dia katakan dengan kepala botaknya adalah hal yang biasa saja. Sebelumnya, ketika dia masuk, dia diserang secara tidak dapat dijelaskan. Orang-orang itu, yang bukan orang biasa, semuanya adalah orang-orang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Mereka memiliki kekuatan super. Orang-orang ini bekerja sama untuk menghadapinya. Jika kita tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal semacam ini, maka kita pasti akan melihatnya nanti. Itu terjadi. Namun baginya sekarang, sudah lebih dari cukup untuk berhadapan dengan mereka yang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Namun, jika mereka bertemu dengan alam dewa atau bahkan alam dewa atau eksistensi yang lebih kuat, mereka pasti akan jatuh ke dalam krisis. Situasi seperti itu bukanlah yang ingin dia lihat. Botak, kau tahu apa yang terjadi? Si botak melihat Wu Chen berhenti, menyeringai, 3 langkah dan 2 langkah, dengan cepat datang. Pemberi sedekah bukan penduduk asli benua Tianyuan, kan? Wu Chen ragu-ragu untuk menatapnya, berkata, "Aku bukan penduduk asli, bagaimana menurutmu?" Jika dermawan itu penduduk lokal, maka kita harus tahu apa yang terjadi di benua Tianyuan dan daerah sekitarnya tahun ini. Jika dermawan tahu hal-hal itu, dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu kepada biksu kecil tadi. Wu Chen berkata, "Si botak, jangan bertele-tele denganku. Katakan padaku apa yang terjadi." Sebagai Dewa Dan, Wu Chen tentu tahu bahwa membungkuk adalah metode umum penipu. Mereka biasanya menggunakan metode ini untuk menipu orang lain dan membuat orang lain pusing. Hanya ketika mereka pusing, mereka dapat menunjukkan cakar dan gigi mereka dan membiarkan orang berjalan. Sepertinya si pemberi sedekah itu benar-benar bukan penduduk asli Tianyuan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di Tianyuan. Wu Chen berkata, "Botak, jika kamu tidak mengatakannya lagi, aku akan pergi." Wu Chen tidak ingin berbicara dengan orang ini tentang apapun. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia tidak tahu di mana benua Tianyuan berada, karena dia berasal dari era berikutnya. Apa yang dia ketahui tentang era terakhir sangat terbatas. Pemberi sedekah, jangan pergi. Si kepala botak ini buru-buru menarik Wu Chen, menghentikannya untuk pergi. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jika aku tidak ingin pergi, aku akan melakukannya. Kalau begitu kamu bisa cepat berkata, jangan paksa aku ke sana." Dia sama sekali tidak menyukai si kepala botak ini. Dia selalu berpikir bahwa orang ini pembohong. Dengan kepala botak berkata, "Pemberi sedekah, semua hal ini berhubungan dengan dharma yang dikultivasikan oleh pemberi sedekah. Saya pikir dharma yang dikultivasikan oleh pemberi sedekah adalah dharma yang disebut tubuh emas abadi." Ya, formula dharma yang saya praktikkan memang formula tubuh emas abadi,
tetapi bagaimana dengan itu? Dengan kepala botak berkata, pemberi sedekah mengalami segalanya karena formula tubuh emas abadi ini. Baru-baru ini, beberapa orang, untuk mempraktikkan formula tubuh emas abadi, bersedia membunuh, menghancurkan dunia, dan menyerap kehidupan dalam jumlah besar, sehingga dapat menembus tingkat keadaan yang lebih tinggi. Menghancurkan dunia, menyerap kehidupan sebagai energi. Mendengar ini, Wu Chen terkejut. Dia belum pernah melihat cara kultivasi seperti itu. Saya pikir kultivasi dermawan telah mencapai tingkat ketujuh formula tubuh emas abadi. Saya pikir dermawan juga tahu bahwa setelah tingkat ketujuh, sulit untuk mempraktikkan formula ini dengan cara yang normal. Wu Chen terdiam. Dia mempraktikkan formula tubuh emas abadi. Tentu saja, dia tahu bahwa setelah mencapai level ketujuh, jika dia ingin membuat terobosan lagi, akan sulit untuk bekerja dengan metode umum. Dalam hal ini, dia harus menemukan cara lain untuk menyerap energi praktisi lain, mengasimilasinya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, sehingga dapat menembus level yang lebih tinggi. Tentu saja, ini hanyalah cara untuk melatih keterampilan di balik formula tubuh emas abadi. Ada beberapa cara lain, tetapi metode tersebut sangat keras, dan hanya sedikit orang yang akan menggunakannya. Kepala botak berkata, justru karena cara biasa tidak bisa lagi mempraktikkan jurus tubuh emas abadi. Mereka yang mempraktikkan jurus tubuh emas abadi dan menolak meluangkan waktu untuk menunggu, menggunakan metode yang sangat kejam. Metode ini adalah menyerap sejumlah besar kehidupan dan memperoleh energi yang cukup, sehingga dapat menembus ranah jurus tubuh emas abadi. Mata Wu Chen tiba-tiba membelalak. Metode ini juga tercatat dalam jurus tubuh emas abadi. Dia juga mengetahuinya. Namun, metode ini juga yang paling jahat. Biasanya, tidak ada yang akan mengadopsi metode ini. Paling tidak, dia tidak akan mengadopsi metode ini, dan tidak ada orang yang dia kenal yang mengadopsi metode ini, karena jika terlalu banyak pembunuhan, itu akan menimbulkan karma, yang sangat tidak menguntungkan bagi praktik-praktisi di masa mendatang. Karena penampilan orang-orang inilah, keterampilan ini menjadi sangat tidak populer sekarang. Bersama dengan mereka yang mempraktikkan keterampilan ini, mereka juga terpengaruh, dibenci dan dibenci oleh dunia, dan tidak diizinkan oleh orang-orang. Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Mendengar ini, Wu Chen mengerti. Tidak heran orang-orang itu akan menyerangnya sebelumnya. Itulah sebabnya. Namun, dengan kata lain, tidak semua orang akan menggunakan metode ini untuk mempraktikkan formula tubuh emas. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akan mempraktikkan metode ini. Sebagian besar dari mereka tidak akan menggunakan metode ini, karena metode ini sungguh terlalu berdosa, membunuh terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Pada saat ini, biksu botak itu tiba-tiba berkata, Anda juga tidak bisa mempraktikkan jurus tubuh emas abadi dengan cara ini, dermawan. Kalau begitu saya akan menasihati dermawan, yang menderita kesulitan yang tak terbatas, untuk berbalik. Persetan denganmu, anjing tidak bisa memuntahkan gading. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Dia menundukkan kepalanya dan membujuknya untuk kembali ke neraka. Dengan kepala botak dan senyuman, dia dapat melihat bahwa tidak ada kebencian di tubuh Wu Chen. Jelas, dia mempraktikkan jurus tubuh emas dengan cara yang teratur, karena jika dia mempraktikkannya dengan cara yang jahat, dia akan terinfeksi dengan beberapa kebencian. Kebencian ini, seperti kutukan, dikenakan pada orang-orang. Kecuali dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia, tidak ada orang lain yang dapat membersihkan kebencian semacam itu. Kepala botak, katakan padaku, tempat apa ini? Apa, dermawan, tidak tahu di mana itu? Kepala botak itu terkejut. Wu Chen berkata, Anda baru saja mengatakan bahwa saya bukan penduduk asli. Karena saya bukan penduduk asli, saya tidak tahu hal-hal ini. Itu wajar. Pemberi sedekah benar-benar bukan penduduk asli. Melihat ke atas dan ke bawah ke Wu Chen, dia dulu hanya seorang pembohong, karena ada banyak orang yang mempraktikkan formula tubuh emas abadi. Sebagian besar dunia memiliki orang-orang yang mempraktikkan keterampilan ini, bahkan di benua Tianyuan, ada beberapa orang. Tetapi sekarang karena hal-hal ini, sebagian besar dari mereka telah disembunyikan. Orang-orang seperti Wu Chen masih sombong, jadi sangat sedikit, pada dasarnya tidak terlihat. Botak, apa ekspresimu? Apakah kamu menipuku tadi?
Kelopak mata Wu Chen berdiri dan kepalanya melotot. Bagaimana mungkin? Aku tahu segalanya. Botak segera bergoyang tegak, hal semacam ini, membunuh juga tidak bisa mengakuinya. Begitu mata Wu Chen menyipit, dia tidak mengungkapkannya. Dia pikir bahwa kepala botak sebenarnya sangat menarik, tetapi dia baru saja di sini. Dia tidak tahu tempat kehidupan. Dia butuh bimbingan beberapa orang. Dia memiliki pemahaman awal tentang benua Tianyuan dan bahkan seluruh era Yuan Qi. Dengan cara ini, tindakannya dapat difasilitasi. Botak, karena kamu tahu segalanya, maka, aku akan mengujimu untuk melihat apakah kamu tahu segalanya. Tentu saja, jika kamu memiliki hati yang lemah, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Di sini, botak memiliki mata yang konyol, kata-kata Wu Chen ini, bagaimana dia harus menjawab bukankah membuatnya terangsang. Wu Chen menatapnya dan berkata, kenapa, botak, kurasa aku tidak benar-benar bersalah. Bagaimana mungkin, biarkan kuda itu datang ke sini. Aku tahu segalanya. Wu Chen sangat gembira hingga ia menegakkan kursi goyangnya lagi. Dalam hal ini, ia tidak bisa berpura-pura. Jika ia tidak bisa menjawab pertanyaan besar, ia akan membuat pertanyaan palsu. Melihat Wu Chen seperti ini, ia seharusnya tidak terlihat seperti orang pintar. Jika ia orang pintar, ia akan menepuk pantatnya dan pergi. Ia tidak akan mau mengujinya dengan cara seperti itu. Mendengar ini, Wu Chen diam-diam senang. Ia begitu botak sehingga ia mudah jatuh di jalannya. Tampaknya kepalanya tidak begitu pintar. Botak, di mana benua Tianyuan, dunia bawah, dunia tengah, atau dunia atas, dan tingkat kekuatan apa yang menjadi dominator? Mendengar pertanyaan Wu Chen, aku jadi bodoh karena botak. Bukankah semua orang tahu pertanyaan itu? Itu sama sekali bukan pertanyaan. Wah, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Wu Chen menatap si botak. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan si botak. Namun, pihak lain tidak akan memikirkannya. Dia sama sekali bukan bagian dari orang-orang di era ini. Dia benar-benar tidak tahu beberapa masalah dasar. Siapa nama pemberi sedekah? Kata si kepala botak. Benua Tianyuan secara alami adalah dunia tingkat tinggi. Benua ini didominasi oleh 8 kaisar agung. Konon ada juga yang kuat di tingkat alam dewa, tetapi tidak ada yang pernah melihat mereka, jadi itu adalah kaisar. Kaisar, Wu Chen tercengang. Ketika dia menyebutkan ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Dewa Bulan, Moon Ryu King. Dia telah menembus kerajaan dewa dan menjadi yang kuat. Namun, dia sekarang berada di era vitalitas. Dia satu era lagi dari Yue Ryu King. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa kembali. Mungkin sulit untuk melihatnya lagi sepanjang hidupnya. Pemberi sedekah, aku sangat ragu sekarang. Dari mana asalmu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu pertanyaan-pertanyaan ini? Ketika dia mengatakan ini, dia juga menyipitkan matanya. Jelas, dia mengira Wu Chen sengaja menghiburnya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan rendahan seperti itu, yang jelas-jelas menindas keterbelakangan mentalnya. Namun, Wu Chen tidak setuju dan berkata, botak, aku sudah pernah ke banyak tempat. Mungkin kamu belum pernah mendengar beberapa tempat. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu membicarakannya untuk melihat apakah aku mengetahuinya? Wu Chen tersenyum dan berkata, benua Tianwu, apakah kamu tahu? Benua Tianwu, tempat pertama yang dia kunjungi sejak kelahirannya kembali, memiliki arti khusus baginya. Benua Tianwu, tempat apa ini? Botak dan tercengang, benua Tianwu, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang tempat ini. Dia tidak tahu sudut gunung Gaga yang mana itu. Dan tanah cahaya biru, tanah roh sejati, dunia cahaya Yao, dunia Xuan Huang, dunia pendukung, dunia Sun, dunia naga sejati, dunia Phoenix sejati, dunia Hongmeng, dan sebagainya. Apakah Anda pernah mendengar semua ini? Wu Chen mengucapkan banyak nama dunia dalam satu tarikan napas, yang semuanya berhubungan dengannya, atau tempat-tempat yang pernah dikunjunginya di kehidupan ini, atau tempat-tempat yang pernah dikunjunginya di kehidupan sebelumnya. Dengan kepala botak dan tercengang, Wu Chen tampaknya tidak mendengar banyak dari apa yang dia katakan, tetapi dia pasti tidak akan mengatakannya. Pemberi sedekah, apakah kamu ingat nama negeri Blue Rai? Bukankah tempat ini seharusnya disebut dunia Blue Rai? Dunia Yao Guang. Apakah kamu yakin itu bukan dunia Dewa Yao Guang?
Dunia Xuan Huang. Apakah kamu tidak yakin itu dunia Dewa Xuan Huang? Dunia Fuyao. Apakah kamu yakin itu bukan dunia Dewa Fuyao? Apakah ada tanah spiritual yang nyata? Apakah ada tempat seperti itu? Alam Dewa. Wu Chen mendengarkan kata ini untuk kedua kalinya. Sebelumnya, dia mendengar bahwa perawan kehampaan telah menyebutkan sebuah tempat bernama Taiyan Senyu, dan dia berkata bahwa dia akan pergi ke tempat ini. Sekarang, dia mendengar tentang tempat ini untuk kedua kalinya. Tempat seperti apa itu? Apa alam dewa itu? Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dermawan tidak tahu. Sungguh menakjubkan menjadi botak. Ya, Wu Chen mengangguk. Dia tidak tahu. Kepala botak berkata, dermawan itu tahu, dunia rendah, dunia sedang, dunia tinggi. Aku tahu itu. Selain itu, aku tahu dunia super. Jawab Wu Chen. Kepala botak mengangguk, berkata karena tahu dunia super, itu mudah dilakukan, yang disebut domain dewa, adalah dunia di atas dunia super. Dunia di atas dunia super. Wu Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Di eranya, hanya ada dunia super. Ini adalah dunia tingkat tertinggi di eranya. Adapun dunia di atas dunia super, dia tidak pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Tanpa berkata apa-apa, menurut standar yang biasa, tidak ada persyaratan untuk dunia tingkat terendah. Selama itu adalah dunia yang mengembangkan tubuh kehidupan yang lebih tinggi, pada dasarnya dapat disebut dunia tingkat rendah, sedangkan dunia tingkat menengah tidak sama. Hanya mereka yang memiliki setidaknya 5 dewa yang dapat disebut dunia tingkat menengah. Sedangkan untuk dunia tingkat tinggi, mereka harus memiliki. Sedangkan untuk dunia super, setidaknya satu dewa tertinggi dapat menjadi dunia super, dan dunia tertinggi adalah alam dewa. Standar alam dewa adalah bahwa seorang kaisar agung harus dilahirkan, dan dunia seperti itu dapat disebut alam dewa. Ternyata Wu Chen mengerti bahwa tidak ada kaisar agung pada masanya, jadi tidak ada dunia yang dapat disebut alam dewa. Bahkan jika itu adalah alam suci dari berbagai bangsa, itu hanyalah dunia super. Karena tidak ada kaisar agung, itu tidak bisa disebut alam dewa. Jika seorang kaisar sejati dapat muncul dalam ras yang berbeda, kekuatannya akan berubah secara dramatis, hierarki dunia akan berubah, dan naik ke alam dewa sejati, yang merupakan satu-satunya alam dewa di zamannya. Pada saat itu, di zamannya, siapa yang dapat bersaing dengan ras lain dan menunggu alam semesta mereka akan tak berujung, kita semua akan masuk ke jurang penderitaan, ditindas dan diperbudak oleh berbagai ras, dan tidak akan pernah bisa berbalik selamanya. Si botak, apakah kamu tahu Taiyan Senyu? Si botak berkata, wilayah Dewa Taiyan, yang terkenal, Dojo Kaisar Yan, salah satu dari 9 wilayah dewa. Apa? Mendengar ini, Wu Chen terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Taiyan Senyu adalah tempat di mana Taoisme Kaisar Yan berada? Tidak heran perawan itu memintanya untuk pergi ke tempat ini. Itu karena ini. Seketika, matanya berbinar. Jika alam Dewa Taiyan adalah asrama Kaisar Yan, bukankah api suci Sugu terselamatkan? Tahukah Anda, api suci Sugu adalah putri Kaisar Yan? Jika Kaisar Yan ada di sini, bukankah mudah untuk menyembuhkan api suci Sugu dengan mengandalkan kemampuan habis-habisan Kaisar Yan? Sepertinya kita harus pergi ke Taiyan Senyuan. Bahkan demi api suci Sugu, dia harus pergi ke tanah suci Taiyan. Api suci Sugu adalah sahabatnya. Kali ini, karena dia tidak memiliki tanggung jawab. Jika dia tidak menyembuhkannya, dia tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kaisar Sun? Di mana dojo Kaisar Sun? Karena Sugu Senghuo dapat pergi ke Taiyan Senyu, dapatkah urusan Sunyan juga diselesaikan di Daochang Kaisar Sun? Meskipun hubungan antara Sunyan dan Kaisar Sun lemah, mereka hanya salah satu keturunan Kaisar Sun, tetapi setidaknya mereka memiliki darah Kaisar Sun. Mereka seharusnya tidak menolak untuk pergi ke Daochang Kaisar Sun untuk meminta bantuan rakyat mereka. Di dojo Kaisar Sun, apakah Anda bermaksud mendukung kerajaan dewa? Kepala botak itu secara alami mengenal Kaisar Sun. Ini adalah Kaisar Agung. Dia memiliki prestise absolut. Di seluruh alam semesta, tidak ada yang tahu itu. Fuyao Senyu adalah dojo Kaisar Sun. Wu Chen terkejut. Dia mengira bahwa Sunji saat ini adalah Daochang Kaisar Sun, tetapi dia tidak memikirkannya.
Seluruh dunia Fuyao dulunya adalah Daochang Kaisar Sun. Mengenai apa yang dikatakan dalam buku-buku kuno, dunia Fuyao awalnya adalah dunia super. Kemudian, ia mengalami kemunduran surga dan manusia. Waktu telah berubah dari dunia super ke dunia yang lebih tinggi. Faktanya, salah jika mengatakan bahwa dunia yang mendukung bukanlah dunia super, tetapi alam dewa yang lebih tinggi daripada dunia super. Ya, dermawan tidak ingin memberitahu saya. Dermawan tidak tahu ini. Melihat Wu Chen dengan kepala telanjang, dia terus bergumam, karena pertanyaan yang diajukan Wu Chen sangat sederhana sehingga tidak bisa lebih sederhana lagi. Bagi para biksu di alam mereka, tidak perlu bertanya sama sekali, karena itu adalah akal sehat, pada dasarnya pengakuan yang diperlukan. Jika saya berkata, saya benar-benar tidak tahu, apakah Anda akan mempercayainya? Wu Chen berkata sambil tersenyum, tampak ambigu. Potong. Jelas bahwa saya tidak percaya pada masalah tingkat rendah seperti itu. Itu terlalu sederhana dan sederhana bagi orang-orang di alam mereka. Itu tidak mengandung konten teknis sama sekali. Wu Chen mengangkat bahunya dan tidak membantah apapun, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakan bahwa dia telah melewati era selanjutnya, tidak ada yang akan mempercayainya, karena melewati era tersebut, hal ini hampir mustahil untuk dicapai. Bahkan dia juga memanfaatkan kekuatan 6 prasasti suci dan 2 harta karun paling berharga dari peta negara bagian Jiangsan untuk mencapai keberhasilan, dan dalam prosesnya, mereka juga bertemu dengan apa yang disebut 5 kegagalan surga dan manusia, yang merupakan bencana terbesar di dunia. Jika bukan karena dia memiliki benda ajaib Nihokiao, dia dan Sunyan, serta 3 orang dari api suci Sugu, pasti sudah lama mati sekarang. Mustahil untuk mencapai dunia yang penuh semangat ini sama sekali. Berkepala botak, pertemuan sudah ditakdirkan. Maukah kamu memberitahuku namamu? Wu Chen sekarang berpikir bahwa kepala botak ini tidak lagi menyebalkan. Dari kata-katanya, dia telah memperoleh banyak informasi berharga. Mungkin, dia bisa mendapatkan informasi lebih banyak, yang belum tentu. Jalan tanpa penutup kepala, Amitabha, biksu nama Dharma fase kosong. Tunggu, biksu, dermawan, apakah Anda seorang penganut agama Buddha? Wu Chen tiba-tiba teringat pada sejenis Taoisme yang telah lama kuat. Taoisme jenis ini adalah Buddhisme dan Taoisme. Dalam catatan buku-buku kuno, Taoisme juga sangat cemerlang. Ada banyak orang kuat, bahkan orang-orang besar seperti naga dan phoenix, tidak berani meremehkan mereka. Namun, ini semua adalah zaman kuno. Di eranya, Buddhisme dan Taoisme telah menurun. Sejumlah besar orang kuat yang tak tertandingi menghilang atau duduk, yang menyebabkan penurunan tajam dalam kekuatan Buddhisme dan Taoisme. Kemudian, Buddhisme dan Taoisme menjadi sekolah umum. Namun, tempat di mana dia sekarang berada adalah di zaman kuno, era vitalitas. Di era ini, Buddhisme dan Taoisme sangat makmur. Dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, seperti Kendo, Dao-Dao dan sebagainya, mereka tidak buruk. Tidak seorang pun berani meremehkan mereka. Di zaman kuno, penekanannya adalah pada ortodoksi dan kultivasi Taoisme. Tidak seperti dunianya, penekanannya adalah pada fisik dan darah.